musiknya. Patah tangkai kulir padi. Mana? Pakai apa? Oh itu berarti. Oh, pakai itu pakai. Seharusnya kita tidak pernah melepaskan tentang apa yang telah lama sekepak burung di telapak tangan. Ada di dalam catatan sejarah dan senyum gadis turun gunung. Seharusnya kita enyahkan kabut di lereng-lereng bukit sebelum tebal berjumpa dan membadai. Hingga akhirnya seluruh permukaan tanah terkoyak lepaskan tebing ke jurang. Ke jurang warna merah di ketinggian Narai. Sekepak burung catatan sejarah senyum gadis turun gunung warna merah. Kini kehilangan bulir-bulir padi. Bersama sirnanya senyum gadis-gadis di embun padi. Kini kita meraung dalam tangis ke awan-awan tinggi. Bersama pergi kepal tangan, sepi jantung, sepi hati. Lantas, adakah yang mampu lepaskan arah jalan menuju titik jauh di puncak capaian? Sementara gemulai gadis turun titian, selalu saja kita abaikan, selalu saja kita abaikan, selalu saja kita abaikan, selalu saja kita abaikan, selalu saja kita abaikan. Lantas adakah yang mampu lepaskan arah jalan menuju titik jauh di ke puncak capaian? Sementara gemulai gadis turun titian selalu saja kita abaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mengenai patah tangkai bulir padi, kita di sini miliki seorang kawan. Dia adalah pemerhati ekosistem lingkungan, pemerhati binatang-binatang, pemerhati lingkungan, pemerhati alam. Barangkali bisa berkomentar sedikit tentang patah tangkai bulir padi dan juga Ali Samsudin Arsy. Bapak Hamdan Eko Benyamin. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya pertama kali kenal Pak Ali Samsudin Arsy itu ketika diskusi kalau nggak salah diskusi di Minggu Raya ya. Waktu itu mungkin saya nggak terlalu kenal, tapi saya mendapatkan buku Gumam itu di toko buku Hamdi sebenarnya. Jadi sebelum saya mengenal Ali Samsudin Arsy secara personal, saya sudah mengenalnya lewat buku-buku Gumam. Nah, yang cukup menarik sebenarnya ada perubahan yang cukup signifikan menurut apa yang saya baca ya. Yang pertama itu Gumam 1 sampai 3 kalau tidak salah. Itu Pak Ali Samsudin Arsy itu sangat lekat dengan persoalan lingkungan.
karena mungkin Gumam 1 sampai 3 itu ditulisnya di daerah dia bertugas di Sebamban, Tanah Bumbu kalau nggak salah. Banyak hal yang cukup menarik yang dianggap oleh sebagian orang, mungkin Pak Ali Samsudin Arsy itu sangat gelap. Apa yang dibuatnya adalah sesuatu puisi gelap. Tapi bagi saya, saat saya membaca, Pak Ali Samsudin Arsy itu ternyata cukup intens berhubungan dengan lingkungannya. Jadi persoalan-persoalan hutan, persoalan-persoalan bagaimana orang di desa itu sangat terlihat dari Gumam 1 sampai 3, dan itu cukup mewakili siapa Pak Ali Samsudin Arsy yang saya anggap sebagai orang yang mempunyai orientasi, mempunyai kepekaan, mempunyai kepedulian terhadap sekitarnya. Nah, namun setelah beberapa terbitan berikutnya, selain dari yang dianggap puisi ya, selain dari yang dianggap puisi, itu ada mulai keakuan. Itu diawali keakuan itu timbul di Gumam keempat kalau nggak salah, Gumam Mata Gergaji kalau tidak salah. Nah, itu keakuan ada satu jarak. Pak Ali Samsudin Arsy mulai membuat jarak dengan lingkungannya, membuat jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Saat dia membuat Gumam Mata Gergaji itu terlihat satu pemberontakan yang cukup eksistensialis, saya pikir gitu dari segi pendekatan. Jadi namun setelah selanjutnya itu Gumam berikutnya dan selanjutnya saya perhatikan Pak Ali Samsudin Arsy ini, kalau menurut saya kutip Satre ya, Satre itu Pak Ali Samsudin Arsy ini mengalami kebuntuan yang stagnan sebenarnya, karena dari beberapa puisinya itu hampir penggunaan kata, penggunaan kalimat itu ada kemiripan, jauh berbeda dengan pengayaan yang ada dari Gumam 1 sampai 3. Nah, yang 4 itu adalah pemberontakannya, yang selanjutnya itu adalah stagnan kalau saya pikir, karena ada beberapa kata atau kalimat yang sering digunakannya itu, misalnya ada kecenderungan penggunaan kata itu misalnya setinggi-tingginya, secepat-cepatnya, selangit-langitnya gitu. Persoalan-persoalan yang sepertinya Pak Ali Samsudin Arsy sudah mulai kehilangan persentuhannya dengan lingkungan sebenarnya. Ini berhubungan dengan Pak Ali Samsudin Arsy ini beradaptasinya itu mandek, beradaptasi dengan lingkungannya itu mandek. Jadi ada beberapa hal itu coba aja perhatikan, selalu aja secahaya-cahaya. Jadi banyak penggunaan pengulangan kata yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak mampu lagi mengartikulasikan, membuat artikulasi terhadap sesuatu, sehingga dia menggantungkan sesuatu itu kepada sesuatu yang tidak jelas. Jadi sebenarnya kalau mengatakan Gumam 1 sampai 4 itu tidak jelas, saya pikir banyak orang yang tidak membaca Gumam tersebut lalu memberikan komentar. Tetapi setelah Gumam 4 dan kesininya, selain dari puisi yang untuk dianggap kawan-kawan puisi, itu Pak Ali Samsudin Arsy ini mulai, sebenarnya saya katakan kehilangan orientasi sebenarnya. Jadi siapa sih yang mau ditujukannya kepada siapa? Itu puisi. Mungkin seperti misalnya tadi yang salah satu dibacakan itu misalnya ke penguasa, hai penguasa. Tetapi tetap isi dari konten dari yang diungkapkannya itu orientasinya nggak jelas gitu. Entah kemana. Jadi mungkin kalau saya terbilang itu proses kemandekan orang Barat sebenarnya adalah kejenuhan. Jadi kejenuhan itulah yang membuat yang mungkin nggak disadari oleh penulisnya,
akhirnya banyak dari karyanya yang belakangan adalah selalu pengulangan-pengulangan kata yang tidak kemana-mana lagi gitu. Jadi berputar dalam lingkaran itu saja, lingkaran yang selalu kembali ke sumbu. Jadi walaupun Pak Ali Samsudin bicara tentang alam lingkungannya, misalnya salah satu contoh di dalam puisi itu ada juga menggambarkan misalnya hutan kita itu kabut pagi gitu ya. Kabut dalam pengertian kabut di hutan itu bukan berarti asap. Jadi kalau dia tambah asap, kata asap itu mungkin ada persoalan yang saat ini sedang kita alami. Tapi kalau persoalan kabut itu asap atau tidak ada asap, itu kabut yang ada di dalam hutan itu adalah sesuatu yang indah sebenarnya, sesuatu yang cukup membuat kita menjadi tenang. Hampir mirip sebenarnya dengan embun yang ada pagi hari. Tapi kabut itu bisa membawa suasana lebih mistis sebenarnya kalau dalam hutan. Mungkin itu saja yang saya dapat berikan komentar. Terima kasih.